Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KB1, saya Faida Ratna Maulida presensi 9, saya Ifatun Salifsa dengan nomor presensi 12, saya Rizky Dusafina nomor presensi 28. Di sini kami akan mendiskusikan tentang makalah, artikel, kritik, dan esai. Terima kasih. Kalian tahu nggak perbedaan makalah, artikel, kritik sama esai? Sebelum kalian tahu kayak gitu itu ya, seharusnya tahu dulu pengertiannya tentang makalah, artikel, kritik, sama esai. Aku tahu loh pengertian tentang makalah, artikel, esai, ataupun kritik. Aku kemarin udah nyatet dan udah cari-cari. Nah, kalau makalah itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Atau makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Gitu. Jadi makalah itu tulisan resmi ya tentang suatu pokok yang dimaksud baca di muka umum seperti sidangan. Kalau aku nih pernah nyatet, pernah kayak lihat gitu saat waktu kita disuruh buat makalah gitu kan. Kan kita kan masih cari tahu susunannya kayak gimana ya. Kalau aku tuh pernah nyatet makalah itu pada umumnya struktur makalah adalah terdiri dari pendahuluan, isi, kesimpulan, sama penutup. Kalau susunan makalahnya sendiri itu ada judul atau sampulnya, nama yang isinya itu nama penulis, logo, lembaga, tempat dan tahun terbit, tahun dibuatnya maksudnya. Itu kan cover luar. Kalau ternyata itu ada cover dalamnya juga. Kalau cover dalamnya itu cuma judulnya aja. Terus setelah itu ada daftar isi. Daftar isi itu isi tentang bab-bab atau subbab yang makalah dengan keterangan dan diberi halaman. Meliputi ada daftar isi, gambar, ada tabelnya juga. Tapi kalau nggak ada keduanya juga nggak apa-apa, kan tergantung penelitian yang mereka juga. Terus ada kata pengantar. Kata pengantar itu ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama guru-guru, sama yang dosen atau guru-gurunya, sama kayak yang kalau ada pihak lain yang terlibat dalam pembuatan makalah itu juga disebutkan di kata pengantarnya. Terus ada pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada isi itu ya tentang permasalahan yang dibahas, langsung ada kesimpulan, saran, diakhiri dengan penutup atau daftar isi kalau ada referensi lainnya. Kayak gitu kalau aku tahu makalah. Kalau perbedaannya aku nggak tahu ya. Apa ada perbedaannya sama makalah sama yang lain itu? Ada deh, aku kemarin kan baca-baca buku paket ya. Ada perbedaannya. Coba kalian buka buku paket halaman 192. 92. Ya, gimana? Aku baca ya. Kritik, objek kajian, karya, misalnya. Ini ya perbedaan sama esai ya? Ya. Oke. Musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Kritik menyajikan data objektif. Esai tidak selalu membutuhkan data. Itu sih. Gitu. Ada juga loh persamaannya. Apa? Kemarin aku juga lihat persamaannya makalah. Kalau makalah itu dibuat dengan menggunakan bahasa baku disertai istilah-istilah keilmuan bergantung bidang ilmu tertentu. Kalau artikel biasanya ditemukan di media koran, majalah, buletin website, blog, portal, berita media sosial, dan sebagainya.
kritik sama esai itu dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen, namun penulis kritik dan esai harusnya melakukan analisis dan penelitian sesuai objek terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Itu Iya. sih. Kalau menurutku kalau kritik itu kayak lebih pendapat pribadi, tapi terkadang tidak dikuatkan dengan argumen. Kalau esai itu pendapat pribadi juga, tapi dari sudut pandang masyarakat ada, dari sudut pandang kita sendiri juga ada, sudut pandang pemerintah juga ada, dan dikuatkan itu sama argumen. Kalau esai yang tahu kayak gitu. Kalau pengertiannya itu artikel itu apa sih? Kalian tahu nggak sih? Kalau pengertian artikel itu kayaknya ada deh di UKBM. Kalian bawa UKBM enggak? Aku nggak bawa, kamu baca Oh, apa ini? Kalau enggak di paket aja deh biar Halaman sama-sama. Ini pakai halaman Buku paket tentang artikel 133. Buku paket bahasa Indonesia. ini sudah baca kan? Nih, halaman 131. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang fakta, data, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Gitu artikel. Sama kayak koran nggak sih artikel ini? Iya sih. Mungkin Kayaknya kan majalahnya nggak sih? Iya. Tapi kan sekarang kan nggak harus udah kayak gitu sih. HP aja sudah ada artikel ya. Lewat Instagram, Twitter, Facebook. Tapi kalau biasanya kalau kayak gitu itu kita nggak boleh langsung percaya. Harus cari tahu bener-bener. takutnya kan hoax. Ya, hoax. Masalah utama kita tuh hoax. lanjut. Artikel itu ada perbedaannya nggak sih? Aku lihat-lihat di paket kayak nggak ada deh. Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu. Nggak tahu mah. Kamu tahu apa? Artikel itu biasanya ditemukan di media koran, majalah, buletin, website, blog, portal, berita, media sosial, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah kan tadi kan kalau makalah ada susunan, ada cara membuat, atau struktur. Kalau artikel ada nggak sih? Ini ada di sini paket halaman 182. Sebuah artikel akan diawali dengan pernyataan pendapat atau tesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Tesis tersebut dikembangkan melalui beberapa argumen. Bagian akhir artikel opini berisi pernyataan ulang pendapat atau reiteration, yakni penegasan kembali pendapat yang sudah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Yang kedua adalah argumentasi. Selain tesis, bagian terpenting opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat dalam arti harus didukung dalam data dan fakta, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel opini biasanya disebut dengan bahasa ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa terpenting diperhatikan dan disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Dengan membaca teks opini adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunanya bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya dalam menggali gagasan dan argumentasi. Gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Dan kalau susunannya yang aku tahu itu ada 3, bagian pembuka, bagian isi, sama bagian penutup. Kalau bagian pembuka itu berisi tentang orientasi,
yang tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas nanti. Kalau tentang bagian isi, bagian tengahnya itu penjelasan. Isi kan pasti penjelasan lah. Nah, penjelasan yang dibahas dalam artikel nanti. Yang terakhir itu bagian penutup, sebuah kesimpulan yang berarti kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat dan jelas. Jadi dari tahap pengenalan atau tesis lalu dibuktikan dengan argumen, nanti di bagian akhirnya, di bagian penutup itu ada ringkasannya kayak biar pembaca itu jadi tahu dan memahami gitu. Susunan artikelnya aku tahu kayak gitu. Lanjut ke bab 6 ya, tentang kritik sama esai. Ngomong, aku lagi malas baca nih. Kalian tahu nggak pengertian kritik sama esai itu apa? Tahu dong. Kalau kritik sama esai itu ada penjelasannya di UKBM Bahasa Indonesia semester 5 halaman 161. Bisa kamu bacain nggak? Aku nggak bawa KBM. Oke. Bagi pembaca, kritik merupakan penuntut untuk dapat menikmati ciptaan yang dikritik, sehingga dapat memberikan pandangan dan menghargai hasil karya tersebut. Bagi penulis, kritik merupakan petunjuk yang berharga dan wajib dipertimbangkan untuk kebaikan ciptaan yang akan datang. Sedangkan esai adalah karangan yang berisi kupasan atau tinjauan suatu pokok masalah berkaitan ilmu pengetahuan, pendapat, atau ideologi berdasarkan sudut pandang pribadinya penulisnya atau secara subjektif. Lalu esai memiliki tujuan meyakinkan pembaca untuk percaya terhadap pendapat kita tentang sebuah kejadian atau suatu keadaan. Oleh karena itu, pendapat dalam esai seharusnya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakin terhadap kita sebagai penulis. Kamu jangan main HP aja doang. Ya aku main HP mau cari juga artinya kritik itu apa. Kalau menurut Google nih, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, dan membantu memperbaiki pekerjaan. Itu kalau kritik membangun gak sih? Kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos yang berarti dapat didiskusikan. Itu kalau perbedaan sama persamaan kritik dan esai itu apa sih? Tadi kan sudah kan? Aneh ini nggak ngedengerin deh. Baca lagi Min biar tahu nih. Melek. Kritik sama esai. Kamu lihat buku paket. Nih, aku bacain ulang ya. Kamu lihat buku paket halaman 192. Iya. Aku juga dengerin lagi nih. Atau momen ini emang. Kalau kritik, objek kajian adalah karya misalnya seni, musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Kalau esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku deskripsinya berupa sinopsis atau novel, esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Kritik menyajikan data objektif, esai tidak selalu membutuhkan data. Itu aja sih. Tahu kamu? Tandain kalau biar nggak lupa. Nah ini kritik itu ya, aku juga catat nih. Kritik itu ada susunan sama strukturnya. Kalau strukturnya itu ada tesis, argumentasi, sama penegasan ulang atau tahapan kembali. Yang tadi aku bacakan itu, yang strukturnya itu cuma ada 3 itu. Kalian tahu nggak esai? Kalian mau tahu nggak esai itu ya? Ternyata juga punya struktur. Bukan ya, struktur cuma susunan juga. Apa tuh? Ini tak bacakan. Bacain. Esai itu yang diawali dari pendahuluan, lalu dilanjuti oleh pembahasan atau isi, dan ditutup oleh penutup atau kesimpulan. Esai mengenai yang pendahuluan itu mengenai tema yang akan dibahas dan dijelaskan, ya kayak perkenalan. Contohnya nih, corona itu dari mana, seperti apa, itu di pendahuluan. Yang kedua, pembahasan atau isi, menjelaskan mengenai tema topik esai yang akan secara detail dan terperinci. Jadi kayak kalau di contohnya itu kayak corona ini nanti kayak apa dampaknya
seperti apa nantinya itu nanti dibahas di isi. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan atau pembahasan. Kayak ke corona itu nanti kayak gimana, seperti apa, kayak gitu. Jadi gitu kita ya bahas tentang makalah, artikel, kritik sama esai. Nambah ilmu kan saya kayak gini nih. Nambah lumayan lah, kita jadi tahu. Kita juga nggak belajar dari buku paket sama KPM aja kan, tapi dari kamu, dari Fatum, dari internet, dari kita juga kan di rumah juga kita belum tentu belajar kayak gini kan, baru sekalian sambil ngerjakan UKBM, sambil ngajarkan bahasa baku dari Bu Roro, sambil belajar tentang artikel, makalah, kritik sama esai. Nanti biar kedepannya kita jadi bisa lebih tahu tentang makalah susunannya gimana, membuat artikel yang sesuai terus bagaimana, kritik yang baik itu seperti apa, dan pembuatan esai dan penambahan argumen, jadi lebih tahu yang betul itu kayak gimana. Ya, kita lanjutkan kerjaan UKBM tugas tadi. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.